Jadi kalau kita menyakiti sel kita, Hah? baik Anda sengaja atau tidak sengaja, Mm-mm. akan berdampak. Karena ini Ah, hukumnya hukum ya. makhluk. Heeh. Karena makhluknya justru yang di dalam badan kita sendiri ini. Iya, sel ini makhluk sang pencipta. Allahu Akbar. Nyambung ke Makanya situ ternyata ya. iya ke sana. Jadi makanya saya mengenal sang pencipta itu setelah saya mempelajari algoritma-algoritma itu. Berbagai macam-macam. Oh. Dan memang paling banyak ibu-ibu, memang. Paling banyak kena cancer ibu-ibu. Ibu-ibu. Kenapa gitu? Ibu-ibu itu kenapa lebih banyak kena kanker dibandingkan bapak-bapak? Hah? Kalau bapak-bapak kan sekarang nggak tahu zaman sekarang ya. Hingga sekarang jumlah kaum pria yang ingin putih lebih banyak wanita. Ya. Gitu aja. Jadi ingin putih itu bisa kena cancer? Iya, Anda buka itu. Astagfirullahaladzim nih. Jadi gini, ya. Jika Bapak Ibu belajar tentang kehidupan di dunia, syarat satu yang Allah sematkan, semua akan hidup jika ada energi. Itu syarat mutlak. Mobil hidup jika apa? Jika ada pembakaran di ruang bakar dia. Ya. Semua kehidupan di dunia ini Allah membuat putaran energi. Dan Allah menyematkan di kehidupan alam semesta ini pada tanaman. Ya kan? Nah, tanaman itu bisa membuat oksigen dan karbohidrat, protein, lemak yang dimakan oleh hewan-hewan lain. Itu dia Allah menyematkan perputaran energi itu elektron yang mengalir. Ya. Dari apa yang mengalirkan itu? Adalah sinar matahari, UV. Ya. Jadi UV itulah yang akan men-trigger pembangkitan energi di alam semesta ini. Kalau nggak ada UV, tanaman tidak bisa fotosintesis. UV ini menjadi salah satu yang membuat siklus ini berputar. Berputar. Ya kan? Jadi air itu H2O dibawa ke daun. Ya. Di daunnya Allah sematkan ada elektron dalam bentuk karambol. Ya. Ditembak oleh UV, maka elektron ini akan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen ini akan masuk ke siklus Calvin, akan mengawinkan karbon dioksida menjadi karbohidrat, protein, lemak. Ya. Jadi buah-buahan, daun-daunan dimakan oleh kita, dimakan oleh sapi, ya kan? Muter lagi semua. Ini kan begitu. Jadi bakteri nanti bagi tanah lagi. Kalau nggak ada matahari, otomatis siklusnya nggak ada. Nah, karena UV ini bisa meloncatkan elektron, sedangkan tubuh kita adalah terbuat dari, kalau kita perkecil lagi sel itu adalah atom-atom yang bersenyawa. Atom bersenyawa itu menggunakan elektron sebagai jembatan berikatan. Artinya, kalau UV itu bisa meloncatkan elektron hingga memecah H2O, air, dia juga bisa memecah DNA kita, memecah sel-sel kita. Makanya Allah menyematkan pigmen. Karena dia maha pencipta dan Allah tahu makhluknya akan kena, maka Allah menyematkan pigmen di kulit kita. Pigmen itulah tabir surya dari matahari. Jadi pigmen itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah, begitu Anda pingin putih, ini kiamat ini. Loh kan justru kan pakai pigmen, pakai UV, pakai sunblock itu kan berarti membantu pigmen nggak? Kan memblok itu kan? Kalau sunblock sih agak mendingan ya. Yang saya bicarakan pemutih. Pemutih itu adalah suatu zat kimia yang dia itu menutup sensor dari UV. Sehingga kulit kita tuh tidak pernah tahu kalau ada UV. Maka dia akan tidak pernah bikin pigmen. Budek. Akhirnya tidak bikin pigmen. Anda putih kan? Matahari masuk. Memecah apapun yang ada di dalam dia sehingga ke DNA. Begitu mecah DNA, kanker. Kanker kulit? Macam-macam. Oh, jadi bukan cuma kanker kulit aja? Enggak. Jadi gara-gara pakai pemutih men-trigger kita bisa punya penyakit kanker apa aja di dalam? Apa aja. Ngeri banget jadinya ya. Nah itu gak pernah dibahas oleh banyak orang. Orang hanya bahas zatnya yang nutupin itu. Hidrokinon, arbutin, dan sebagainya. Jadi itu jadi semacam trigger ya. Trigger untuk yang biasa mestinya gak terjadi kanker karena ada UV justru dihalangi. Bikin selnya budak gitu kan? Iya. Jadi ibaratnya apa sih? Ibarat kita ini pakai baju supaya nggak terhindar dari misalkan
dari api misalkan, Anda buka sendiri baju Anda. Api masuk. Jadi intinya di sini bagaimana membuat para sel ini nggak budek ya sebenarnya kan? Bukan begitu. Jadi orang-orang yang putih-putihkan itu, sel-sel kulitnya itu dibikin budek dengan obat-obat skincare itu. Iya, maksudnya itu kan gara-gara skincare, skinnya ini budek kan? Budek. Sama seperti kalau tadi diabetes tadi kan? Ya. Itu gara-gara juga ada plak. Plak, sisanya jadi budek juga. Jadi budek. Nah, kalau sel kulit ini kan yang nempelin siapa? Nempelin ke wajah siapa? Orangnya langsung. Orang sendiri, berarti orang sendiri bikin budek kan? Oh. Nah, begitu saya dibikin budek sel kulit, maka dia keluar kena matahari. Dari gedung ini keluar kita ke sebelah, kena UV kan? Harusnya begitu ada UV, sel kulit itu langsung tahu, langsung bikin pigmen. Ya. Makanya kita menghitam, hitam manis, masih mending hitam. Berarti hitam itu sehat itu ya? Sehat. Nah, begitu kasih skincare pemutih, whitening agent, itu sel kulit kita nggak tahu. Sehingga dia nggak pernah bikin. UV masuk. Oh. Nah, perintah untuk membuat pigmennya itu dihalangi. Sehingga ada putih. Kan tujuannya putih. Nah, sama produsen skincare dikasih tabir surya. Saya tanya balik sekarang. Tabir surya buatanmu dengan tabir surya buatan Tuhan, bagus mana? Tabir surya buatan pabrik itu apa sih? Pertama, titanium dioxide. Logam berat itu. Titanium dioxide, ada cek aja. Kedua, itu yang tabir surya ya, sunblock. Yang kedua, sunscreen. Dioksibenzon. Dia seperti kaca film di mobil, tempel di wajah. Dia akan masuk ini ke dalam darah, ke liver. Boncok liver Anda. Jadi ini makanya ada di Tuhan, Allah itu tidak dolim pada makhluknya, tapi makhluknya itu dolim pada diri sendiri. Jadi kadang-kadang penyakit itu justru karena perbuatan manusia itu sendiri membuat ketidakstabilan sel yang mestinya bekerja sempurna. Dari 100 triliun ini mereka punya tugas masing-masing. Tapi fungsinya itu kadang-kadang enggak sempurna karena perlakuan dari pemilik tubuh. Betul. Jadi kalau kita menyakiti sel kita, baik Anda sengaja atau tidak sengaja, akan berdampak. Karena ini hukumnya hukum makhluk. Tapi kalau kita tanda kutip berbuat salah kepada Allah, dosa dengan Sang Pencipta, kita bisa bertobat langsung. Tapi kalau dengan makhluk, enggak semudah itu tobatnya. Karena makhluknya justru yang di dalam badan kita sendiri ini. Sel ini makhluk Sang Pencipta. Allahu Akbar. Nyambung ke situ ternyata ya. Iya, ke sana. Jadi makanya saya mengenal Sang Pencipta itu setelah saya mempelajari algoritma itu. Masya Allah. Kalau saya hanya dogma, karena saya ini orang nggak ingin tahunya, mungkin banyak Gen Z apalagi ya banyak bertanya itu. Bahkan sekarang banyak sekali Gen Z yang tanda kutip, mungkin aku nggak bertuhan, nggak beragama, agnostik ya. Tapi percaya Tuhan. Ada juga yang udah Tuhan nggak ada, kan banyak. Ya karena mungkin dia butuh bukti. Cuman belum banyak yang bisa menyampaikan bukti-bukti itu secara saintifik. Itu. Termasuk akal. Nah di Karus itu saya sampaikan. Jadi justru dengan mempelajari ini membuat Pak Iwan jadi tambah dalam beragama itu justru setelah mengetahui ini. Ya setelah mengetahui ini maka syahadat itu bukan sekedar ucapan. Berarti asyhadu alla ilaha illallah berarti saya bersaksi bukan bersaksi. Ya Allah saya nyerah sudah, engkau udah Tuhan sudah. Udah. Dengan dalih apapun, akui ya. Saya ngakui bahwa engkau Tuhan. Karena saya ciptaan, maka ada aturan yang kau sematkan di tubuh saya dan di hukum-hukum keseharian saya. Semua ada aturannya. Ada aturan. Nah, contoh ini handphone. Ini kan ciptaan. Saya pemilik handphone ini, tapi jika saya tidak mau tahu aturan penciptanya, ya nggak jalan ini. Sekarang apakah ada sebuah ciptaan tanpa aturan dari penciptanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita meyakini kita ciptaan, ada aturan. Berarti ada Tuhan di situ. Bagi handphone ini, siapa Tuhannya? Ya kan saya pakai Samsung ya, Samsung Tuhannya dia. Dan ada buku panduannya. Ada bukan dari Tuhannya dia. Untuk waktu mau pakai ada buku panduan kan? Iya, kita sebagai user ya baca dong. Iya benar-benar. Nah kita ini makhluk yang dikasih akal. Kita ini user juga. Ya. Kalau hewan beda.
Hewan itu nggak ada akalnya, tapi dia insting. Ya. Makanya tadi saya bilang Mas Ari, kenapa ayam sekarang atau makanan sekarang sulit cari yang toyib? Ayam itu atau kambing, sapi, apapun lah, dia memang nggak punya akal, tapi kasih insting. Saat dia dirialkan, dia tahu hari ini dia makan cacing berapa banyak, karbo berapa banyak, sehingga full dia gizinya bagus. Beda begitu dikandangkan, ngasih makan siapa? Peternaknya, instingnya nggak pakai lagi. Makan aja lagi dikondisikan. Sapi sama juga, diaritkan, apa diaritkan? Diambil rumput ya. Rumputnya kan, manusia kan instingnya, aku rumput yang gede-gede aja. Sapi tahu mana rumput yang cocok bagi saya, dia tahu, instingnya tahu. Oh, bagi mereka tuh rasanya beda-beda. Beda-beda, makanya lebih baik cari yang diliarkan dia. Itu yang paling bagus. Oh, pantesan yang di luar negeri tuh sehat-sehat sapinya. Iya, makanya mereka contoh negara lain kayak Jepang, New Zealand, itu kan mereka panjang-panjang anunya, usianya. Kita ini itu masalahnya. Jadi baik lagi pada saat kita sebagai makhluk dikasih akal ini, maka dan kita di agama kita disuruh iqra itu baru sadar, oh iya ternyata Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini adalah umat akhir zaman yang diminta mungkin untuk memimpin kehidupan akhir zaman, karena ibadahnya suruh iqra itu. Dan saya sangat berbangga waktu itu sejarah mengatakan bahwa mayoritas ilmuwan pada zaman Abbasiyah itu aljabar lah, kimianya, Al-Kindi, apalagi yang tentang Indonesia, itu zaman itu. Saya tuh berkhayal, kapan ya zaman itu ada ya, itu ya. Sebenarnya zaman itu ada, mungkin nanti akan berulang kembali. Berulang lagi, makanya kita yuk iqra Bapak Ibu. Iqra itu bacalah apapun Bapak Ibu, bidang Bapak Ibu. Tapi nanti perlu mungkin saya sampaikan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu dengan bahan dasar terkecilnya atom. Maka pelajarilah Bapak Ibu, apapun ilmu Bapak Ibu nanti, pelajarilah makhluk ciptaan kecil itu sudah termaktub dalam tabel periodik untuk mengungkap rahasia-rahasia Allah yang lain. Situ. Masya Allah. Jadi itu aja. Pelajari yang kecilnya. Kecil lah. Yang besarnya akan tercover juga insya Allah. Ya kalau mau tanya monggo silakan. Bapak mungkin ada keingintahuan mau tanya mengenai penyakit apa, monggo silakan. Mas Ari Untung kan membuka dengan istilah ada obat mah yang buat sakit apa? Yang bisa men-trigger berbagai penyakit gitu kan. Nah pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana, dari tadi saya sebenarnya nyari ketika diskusi itu obat apa sih gitu kan, terus abis itu kandungannya apa gitu, sehingga obat mah yang kandungannya apa maksudnya? Iya gitulah. Kalau nggak mau nyebut merek ya mungkin kandungannya apa sehingga kayak kita yang datang ini dari tadi dengar, oh berarti menghindari obat mah itu dong gitu. Kalau cuma tadi trigger sampai sekian jam saya nggak tahu apa itu obat mahnya, ya jadi saya bingung sih. Itu aja tolong dijelasin. Yang dijelaskan Pak Iwan tadi kan bahwa lambung ini jangan dinormalisasi ya. Jangan dinetralkan. Jangan dinetralkan dengan gitu. Yeah. Nah kalau berurut tadi sebelum disebut jenis obat mahnya atau juga mungkin kalau disebut atau enggak. Kalau orang punya sakit mah tuh jadi obatnya apa kalau nggak boleh punya obat mah gitu ya? Bisa juga kayak gitu. Baik. Nah itulah Pak, kami membuatnya. Jadi secara logik pada saat lambung itu ada iritasi, ada radang, maka kita harus menambalnya. Bukan dengan memadamkan apinya. Makanya pada saat kami riset, ternyata lambung itu, mukosa lambung itu terbuat dari mucin. Ya kami bikinkan mucin terbuat dari kolagen dan pati resisten dari pisang dan labu di situ. Nah, itu mungkin, bisa buat obat mahnya tuh? Ya bukan obat mah, menambal lambung. Menambal lambung. Nah begitu lambung tertambal, maka asam lambung itu akan normal lagi dan tidak sakit. Nah itu skemanya begitu. Jadi tidak dinetralkan. Nah kalau seandainya Bapak ingin sebut merek, ada sih di kami. Ada AL Karnus namanya. Jika sudah parah, AL Karnus. Enggak, yang dimaksud merek obat lambungnya ya atau nutrisinya itu. Bukan, maksudnya yang harus dihindari. Oh, dihindari. Yang harus dihindari itu jenis apa yang misalnya kita konsumsi obat lambung nih. Ya. Kalau ada gininya bahaya nih.
Gitu semua obat lambung itu menetralkan, Pak. Semua obat lambung itu penetral asam. Makanya Bapak Ibu coba cek yang di pasaran ya. Itu adalah obat penetral asam lambung. Jadi asam lambung justru jangan dinetralin? Jangan netralin. Bahaya, Pak. Nah kalau sakit asam lambung gimana, Pak? Makanya ditambal. Jadi kita itu sakit kenapa sih? Karena asam lambung kita kan HCl, Pak. Asam klorida. HCl itu sama air aki itu lebih kuat HCl. Ini kita? Iya. Lebih kuat dari air aki? Iya. Oh iya, ya, makan daging keluarnya udah jadi feses ya? Iya. Bener juga. Nah contoh paling gampang, Bapak Ibu ya, lihat asam lambung di kehidupan sehari-hari, ibu-ibu kalau bersihin toilet pakai zat pembersih toilet, itu asam lambung, HCl itu. Nah yang di toilet kotor itu kan sel-sel itu, sel kapang, KB, bakteri. Ya sama kayak daging dan makanan kita. Jadi makanya asam lambung itu adalah gerbang, bukan sekedar memecah makanan, tapi juga membunuh zat bakteri-bakteri yang ada di makanan kita. Bapak Ibu nggak bisa meminta makanan steril. Ini udara banyak bakteri, virus ini. Makanan ditaruh meja, Anda makan. Dia akan memecah itu. Makanya begitu orang kena obat mah itu, dia sering kena diare, sering tipes. Coba tanya. Itu kalau sering makan obat mah? Iya, amati aja, coba amati. Mereka yang kalau saya emang ujungnya ke diare. Ya iya, karena apa? Karena makanan yang Mas Ari makan itu kan nggak steril. Dan saya pastikan nggak ada yang steril. Ya kan taruh meja makan. Ya kan? Kena udara. Ya kan? Nah, setelah itu kita makan. Nah, asam lambung kita waktu itu lemah, enggak keluar banyak karena obat mah. Ya kan? Akhirnya apa ya? Masuk ke usus halus, bakterinya hidup. Bakteri, ya dia berkembang biak di usus halus, ya iritasi di usus diare. Oh jadi kalau misalnya dinetralisasi bisa ke usus, bisa ke diabetes, bisa ke itu trigger kemana-mana. Trigger kemana-mana. Jadi itu. Jadi obat mah yang di pasaran itu penetral lambung, Pak. Antasida namanya. Antasid ya. Nah. Itu bahasa ilmiahnya. Kalau sudah masuk ke peresepan, itu PPI. Lambung diperintahkan dengan obat itu tidak boleh memproduksi asam lambung. Nah ini lebih parah lagi. Nanti kalau udah nggak mempan lagi, karena nggak pernah perbaiki lambungnya, otak diperintahkan ada obat lagi masuk ke otak. Jadi makanya akibat dari lambung itu tidak cuma diabetes, hipertensi, bahkan ke anxiety dari situ. Anxiety kan akibat otak kita ini gagal berpikir, kekhawatiran macam-macam. Ya. Otak ini berpikir butuh makan loh. Lah makanan otak gak dapat. Karena otak maunya glukosa, asam amino, asam lemak. Lambungnya gak kerja. Kita makan dibuang jadi feses. Otak kurang makan. Disuruh mikir terus. Konslet ini. Akhirnya sesuatu yang gak perlu tak pikir. Lihat orang agak melotot aja gitu, langsung pikir kemana-mana. Apa yang salah sama aku ya? Akhirnya gak bisa tidur. Ya? Akhirnya stres. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa dikasih obat penenang. Kasihan loh mereka itu. Oh, bahasa orang pusing tuh asam lambungnya bereaksi gitu gara-gara itu juga itu mengaruh ya. Itu aja kemana-mana. Belum lagi dengan tambah skincare tadi. Kita kurang matahari. Dikasih lagi sabir surya. Mirip-mirip vitamin D. Vitamin D itu penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Jadi setelah kita pelajari aturan sama cipta ini di alam ini, ternyata kita sakit itu akibat kita sendiri. Bapak Ibu hanya perlu belajar bagaimana kembalikan ke aturan Allah itu. Nanti insya Allah dikasih kesembuhan. Oh gitu. Jadi kalau untuk obat mahnya konsep Karnus itu mengajarkan cara memasaknya atau juga membuatnya. Nah, untuk obat mahnya itu kami membikinkan nutrisi untuk menambah lambung itu. Jadi lambungnya perih nih, udah luka. Harus ditambal. Kalau untuk sehari-hari misalnya biar orang terjaga kesehatannya, ada nggak sih pendidikannya untuk membuat makanan atau juga mungkin? Ada. Jadi kami ada seminar cara memasak, ada cooking class Mas Ari. Itu harus dipraktekkan. Ada ilmu dasarnya kita saya makan dulu, baru kemudian kita langsung cooking. Banyak cara-cara masak yang saat ini kita membuat makanan yang tidak bisa dicerna oleh sel kita. Itu dia ya. Mungkin kalau mau lebih detail bisa
follow IG beliau atau juga mungkin diskusi sama beliau, nanti bisa minta nomor teleponnya Bapak Ibu sekalian dengan Pak Iwan ya. Kalau lagi ada kelasnya di Jakarta di Konsep Karnus ya gitu ya. Untuk satu pertanyaan udah cukup. Habis, satu lagi. Satu lagi boleh. Monggo silakan. Pak Saifuddin dari Bogor. Pak Saifuddin, monggo silakan Pak. Ikut yang kedua kalinya. Oh yang hal kemarin juga ikut ya? Baik, dari hasil riset menunjukkan bahwa hampir 60% sakit itu datang dari pikiran ya, atau faktor psikis begitu ya. Nah kalau ditarik dalam konteks bahwa tadi lambung merupakan fungsi yang cukup utama, kira-kira porsi antara beban pikiran atau pengelolaan berpikir gitu ya, dengan problem dunia yang ada, dengan pola makan itu kontribusinya mana penyumbang untuk sakit lambung itu? Itu yang pertama. Kemudian pendekatan yang lebih tepat itu apakah maintenance dari cara berpikirnya, pola makan atau gaya hidup? Mungkin itu dari saya Pak. Lebih ke pola makan atau gaya hidup. Yang pertama, yang saya pikiran ini dengan lambung mana yang paling banyak berkontribusi untuk penyakit? Ya, baik Pak. Mungkin saya tanya begini, adakah orang tidak ada masalah dalam kehidupan? Enggak ada. Enggak ada. Pada saat kita ada masalah, siapa yang berpikir? Bagian organ mana yang berpikir? Otak. Pada saat otak itu kekurangan nutrisi, bisakah dia mengasih suatu kesimpulan? Ada orang Pak, pada saat, karena berat dan ringannya masalah itu tergantung pada orang tadi, tergantung pada otaknya dalam membuat suatu konklusi. Ada orang yang sudah masalah di lambungnya, Bapak Ibu suruh apapun dengan media untuk penenangan apapun, tidak akan bisa. Karena tetap konklusi itu didapatkan dari hasil dari kerja sel otak. Jadi di sini ini, telah kami pelajari, karena kami juga banyak nangin teman-teman yang anxiety, diobati macam-macam, sampai udah masuk ke psikotropik. Jadi ditidurkan, nanti dibangunkan, tidurkan, dibangunkan, malah gak karu-karuan. Diperbaiki lambungnya loh sembuh Pak. Dia bisa membuat satu solusi lagi. Oh jadi supply untuk mikir, itu dari sini? Dari situ. Nutrisinya untuk membuat ketenangannya, kemudian mencari solusinya. Betul. Pada saat Bapak Ibu gak sanggup untuk melakukan sesuatu, ya kan? Jadi gak akan melakukan sesuatu, maka otak ini akan shutdown. Dia tahu, shutdown. Tapi begitu otak ini tanda kutip kehilangan potensi untuk shutdown, karena shutdown dan wake up itu diatur sistem Pak. Itu tidak bisa kita kendalikan itu. Ya. Begitu itu bisa kita kendalikan, dapat sistemnya otomatis, ya selesai. Ada masalah, itu dulu sebentar, datang lagi, cepat dapat solusi Pak. Berarti memang banyak pola yang juga yang diperbaiki ya. Iya, kebanyakan orang kalau banyak pikiran justru nggak makan, asam lambung malah. Malah gak karuan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pikiran, pertama cek lambung, perbaiki lambung, dan makan. Baru boleh pikir. Apa makanannya? Otak itu butuh apa sih? Butuh gula Pak. Otak itu butuh gula. Jadi bayangkan, yang pada saat seseorang kena diabetes, bayangkan dengan orang yang nggak kena diabetes, kasih masalah yang sama. Beda Pak. Beda. Ya beda Pak. Orang yang nggak diabetes mungkin dengan masalah yang sama dengan stres, ada solusi. Bagi diabetes, karena dia gula tinggi, gula darah tinggi, kacau metabolismenya, dikasih obat penurun gula darah, udah liver nggak boleh bikin gula, dihambat semuanya, udah stres ya. Wah sama Pak, kalau jam 5, jam 5, jam 6 nih sebelum bukaan tuh, tuh orang udah emosian, kan udah nggak bisa mikir, lapar udah emosi. Itu hal paling dasar aja. Jadi kita itu akhirnya mengarah ke kepanikan dan lain-lain, karena kita sudah alam bawah sadar kita, kesadaran kita di otak ini sudah turun. Di sana itu. Nah contoh kita gampang gini lah. Coba Bapak Ibu tidak makan karbohidrat. Contoh aja, ini orang normal ya, orang normal aja.
Coba Anda enggak makan karbohidrat. Berapa hari aja. Nanti lemot otak ini. Lemot. Atau Anda pakai keto lah, diet keto. Lemot Pak Ibu. Otak itu lemot. Emang benar-benar. Ya, pernah coba? Soalnya saya ada beberapa teman yang mau ikut binaraga, dia diet gitu ya. Makanannya dikurangi gitu. Iya. Itu untuk koreografinya aja salah terus. Tapi badannya bagus. Gak makan garam gitu. Gak makan garam gitu kan. Iya. Mikir susah gitu, tapi ingetnya susah. Badannya bagus gitu kan. Pada saat kita dapat masalah, kemudian Bapak lupa makan, kemudian lambung ini men-trigger, ada hormonnya. Makan. Gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu ya, kondisi panik nih, kondisi mau ujian. Besok mau ujian. Terus kemudian karena stres, besok mau menghadap ujian, pikir terus, lapar, Anda lupakan. Kemudian nanti itu ada pengingat lagi. Jadi rasa lapar Anda lupakan. Otak butuh makan. Ya. Kan? Masih nggak mau makan orang ini. Akhirnya asam lambung keluar. Terus itu. Asam lambung itu untuk teguran itu. Bayangin itu asam lambung keluar, nggak ada musuhnya. Menghantam mukosa lambung. Keluar gas Pak. Tipis mukosa lambung. Itu trigger Bapak akan menuju sakit mah. Oh pantesan orang yang banyak pikiran tuh sakit mah. Nah nanti setelah itu Bapak akan masuk ke lingkaran kedua. Bapak akan makan obat penetar lambung. Begitu makan penetar lambung kan enak. Tapi ingat, ini enggak solusi. Begitu ada luka tadi, ada ketagihan terus. Setiap kali makan, enggak masuk ke dalam otak lagi. Akhirnya potensi kita berpikir akan turun. Nah, disitulah Bapak Ibu akan mudah stres. Dengan masalah yang sama akan mudah stres. Karena bahan bakarnya turun terus. Jadi keduanya Pak. Jadi sekarang tipsnya apa? Begitu Bapak akan stres, tahu nih, saya besok mau ujian, bawa nasi Pak. Jam sekian, makan aja. Bawa teh manis misalkan. Begitu. Nah, jika diabetes, ada caranya. Kami akan pandu ya. Kita akan selesaikan dulu diabetesnya, setelah sembuh diabetesnya, tinggal lakuin tadi. Nah, ada caranya. Ini sepertinya menarik kalau mungkin ada kerabatnya, saudaranya yang memiliki kecenderungan penyakit-penyakit berat itu seperti diabetes, hipertensi dan segala macam dan ingin belajar caranya untuk menyembuhkan penyakit tersebut atau juga menyembuhkan keluarganya bisa ya. Jadi bisa belajar untuk menjadi penerapi penyembuh buat keluarganya, pola makannya seperti apa, monggo silakan bisa ikutan kelas beliau di Konsep Karnus, bisa di add IG-nya, bisa di DM atau bisa nanti tanya langsung nomor teleponnya ya untuk teman-teman yang hadir di sini. Wah, mungkin sebagai penutup ada pesan apa nih untuk yang sekarang sudah ya kena diabetes atau impotensi misalnya atau apa gitu. Apa nih yang harus diluruskan dulu agar kemudian mulai belajar untuk menganalisa atau juga mungkin belajar mengenai ini loh. Di sini sumber energi asupan kita untuk bisa hidup lebih baik. Ya, gini Bapak Ibu, tubuh kita ini diciptakan oleh Allah. Dan setiap ciptaan itu ada aturan. Jadi Bapak Ibu, ayo umpama ada waktu, ayo belajarlah algoritma Sang Pencipta. Nah kami share itu semua ilmu itu. Memang karena ilmu ini cukup panjang, lebih enak di seminar. Kami sampaikan semua di sana gamblang. Terus yang kedua, yakinlah bahwa segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Kita diminta hanya untuk mempelajari dan berusaha. Nanti akan dapat kesembuhan itu. Jadi jangan putus asa, meskipun pernyataan mungkin dari organisasi kesehatan dunia mengatakan penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Kita sudah dapat jawabannya. Secara keimanan sudah ada ilham dari Nabi Muhammad. Secara ilmiah, pernyataan itu tidak benar. Pernyataan tidak bisa disembuhkan itu tidak benar. Dan bisa kita runtuhkan dengan kaidah ilmiah. Dan kami akan share dengan senang hati, ayo kita ikro bareng-bareng. Demikian Mas Ari. Ya, jadi tentunya juga sambil tentunya berserah diri kepada Allah ya tentunya. Ya jelas, ya, kita ini kan dalam rangka besar diri ini. Artinya berusaha
berserah diri. Karena Allah udah lewat Muhammad mengatakan bahwa sudah ada obatnya. Nah, artinya kita berserah diri kan nggak malas-malasan kan? Oh ya sudah ada, saya percaya. Ya Allah, engkau mengatakan ada obatnya lewat Nabi Muhammad. Aku berserah diri pada engkau, aku mencari. Kita cuma mencari, udah gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada polanya yang bisa dipelajari sama-sama teman-teman, bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Bukan obatnya, tapi ada cara sembuhnya. Ya, penawarnya. Ya, ada penawarnya. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Kasih dan banyak, juga teman-teman yang merasa jika tayangan ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk lebih lanjut untuk get in touch atau kenalan sama Pak Iwan, bisa langsung kontak IG-nya itu Konsep Karnus. Dan sampai ketemu lagi episode Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.